Di sebuah padang tandus di jantung Asia Tengah, di bawah langit yang merah tembaga, lahirlah seorang anak yang tak sempurna. Ia pincang. Tapi siapa sangka, langkah goyah itu akan menapaki jalan menuju penaklukan dunia. Namanya Timur. Di barat, ia dikenal sebagai Tamerlane. Di timur, ia dikenang sebagai penguasa yang keras, pemikir yang tajam, dan pendiri dinasti yang megah. Timur lahir sekitar tahun 1336 di Kesh, dekat Samarkand, wilayah yang kini berada di Uzbekistan. Ia berasal dari suku Barlas, keturunan Mongol yang telah lama memeluk Islam dan berbaur dengan budaya Turki. Ayahnya Tarakai, bukan raja, bukan juga panglima besar. Ia hanya bangsawan lokal. Tapi dari keluarga sederhana inilah tumbuh sosok yang ambisinya melampaui batas. Sejak kecil, Timur akrab dengan kisah Genghis Khan. Ia mendengarnya dari para tetua, dari dongeng pasar, dan dari kitab-kitab tua. Kisah tentang kuda Mongol yang membelah benua, tentang hukum besi Yasa, dan tentang dinasti yang mengguncang timur dan barat. Dalam diam, Timur kecil bermimpi lebih besar dari tubuhnya yang rapuh. Suatu hari, ia terlibat dalam perkelahian. Anak panah atau pedang, riwayat berbeda-beda. Tapi satu hal pasti, kakinya terluka parah. Sejak saat itu, ia berjalan pincang. Dan orang-orang mulai menyebutnya Timur Ileng, Timur si Pincang. Tapi langkahnya yang timpang tak menghalangi pikirannya yang melesat jauh. Saat usianya menginjak remaja, Asia Tengah berada dalam kekacauan. Dinasti Mongol Chagatai merosot, para bangsawan bertikai, dan kekuasaan berubah seperti pasir di gurun. Timur melihat peluang dalam kekacauan. Ia membentuk aliansi, menikah dengan perempuan berdarah kerajaan, dan mulai menarik prajurit-prajurit yang setia padanya. Ia bertarung di bawah Panji Amir Hussein, sekutu, saudara angkat, dan saingan terbesarnya. Bersama-sama mereka mengalahkan musuh-musuh lokal dan merebut kota demi kota. Cita-cita mereka berbeda. Hussein ingin bertahan, Timur ingin menaklukkan. Pada tahun 2007 di kota Balkh, Timur mengalahkan Amir Hussein dan memproklamasikan dirinya sebagai penguasa Transoksiana. Ia tak menyebut dirinya Khan, sebab darahnya bukan keturunan langsung Genghis. Tapi ia tahu cara memainkan simbol. Ia menempatkan boneka dari keluarga Genghis di atas tahta, lalu memerintah dari balik layar. Ia menyebut dirinya Amir Gurkani. Menantu kekaisaran Mongol, ia menjadikan Samarkand sebagai pusat pemerintahan. Kota itu dibangunnya ulang, pasar-pasar diperluas, madrasah didirikan, masjid-masjid diperindah. Tapi pembangunan itu dibayar mahal oleh rampasan perang, pajak berat, dan kerja paksa dari ribuan tawanan. Ambisi Timur tak berhenti di Samarkand. Ia memandang ke arah barat, ke Persia yang tengah lemah. Tahun 1980-an, ia meluncurkan kampanye militer besar ke Khurasan, Herat, dan Merv. Kota-kota itu ditaklukkan, beberapa dihancurkan, sebagian dibangun kembali. Bagi yang patuh, Timur memberi kehidupan. Bagi yang melawan, ia menghadiahkan menara dari tengkorak. Dari Persia Timur, ia melanjutkan ke barat daya. Tahun 1987, ia menaklukkan Isfahan. Rakyatnya memberontak setelah Timur pergi. Ia kembali dan membantai lebih dari 70.000 jiwa sebagai balasan. Kota itu sunyi selama bertahun-tahun setelahnya. Begitulah caranya menanam ketakutan. Kemudian ia mengincar Shiraz, lalu Baghdad. Kota-kota itu simbol peradaban Islam, tunduk atau hancur. Di Baghdad, ia menangkap para ulama dan cendekiawan, bukan untuk dibunuh, tapi dibawa ke Samarkand. Ia tahu, kekuasaan bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam ilmu. Tapi Timur belum puas. Ia lingkor. Tahun 1908, ia menyeberangi pegunungan Hindu Kush dan menyerbu India. Delhi, kota megah pusat kesultanan, jatuh di bawah pasukannya. Ia membantai ratusan ribu, menghancurkan istana, tapi juga membawa pulang emas, gajah, dan pengrajin ke Samarkand. Dari India ia kembali ke Asia Tengah dan hanya jeda sebentar sebelum menyerbu Suriah. Aleppo dan Damaskus, kota tua, kota suci, kota ilmu, diserbu, ribuan syahid. Tapi lagi-lagi para ulama, kaligrafer, dan seniman dibawa hidup-hidup ke Samarkand. Setelah itu, ia memutar haluan ke barat laut. Di sana, berdiri kekaisaran muda, Ottoman. Raja mereka, Bayezid telah menundukkan Balkan dan mengancam wilayah timur. Maka di Ankara tahun 1402, dua raksasa bertemu. Timur menang telak. Bayezid ditangkap, direndahkan, dan wafat dalam tawanan. Kekaisaran Ottoman nyaris hancur seketika. Kini hanya satu kerajaan besar yang belum ia sentuh, Tiongkok. Timur menyiapkan ekspedisi raksasa dinasti Ming. Di kota kecil Otrar, tubuhnya melemah. Cuaca dingin menggigit dan usianya telah menua. Pada Februari 1405, Timur Lenk wafat.
Ia tidak sempat menyerbu Tiongkok. Ia dimakamkan di Guri Amir, makam megah yang ia rancang sendiri. Di nisannya tertulis, "Jika aku bangkit dari kuburku, dunia akan gemetar kembali." Setelah kematiannya, kerajaannya pecah. Perebutan kekuasaan dimulai. Putranya Shah Rukh akhirnya menang dan memerintah dari Herat. Ia bukan penakluk seperti ayahnya, tapi ia dung seni dan ilmu. Di bawah Shah Rukh, budaya Timuriah mencapai puncaknya. Herat menjadi kota sastra dan filsafat. Pelukis miniatur, penyair, ahli geometri, dan penyalin kitab berkumpul di sana. Ulugh Beg, cucu Timur, lebih memilih bintang daripada pedang. Ia mendirikan observatorium raksasa di Samarkand dan membuat tabel bintang yang digunakan hingga Eropa. Bangunan yang didirikan Timur dan keturunannya bertahan ratusan tahun. Masjid Bibi Khanim, Registan, Guri Amir, Observatorium Ulugh Beg, semuanya menjadi simbol kejayaan Asia Tengah. Kaligrafi Persia, mozaik Turki, dan arsitektur Mongol bersatu dalam satu bahasa, keindahan. Namun kejayaan itu rapuh. Setelah Shah Rukh wafat, Timurid terpecah oleh ambisi keturunan sendiri. Suku Uzbek dari utara menyerbu, Samarkand jatuh. Herat bertahan sebentar, lalu ikut runtuh. Tapi warisan Timur tak hilang. Salah satu cicitnya, Babur, pergi ke India. Ia menaklukkan Delhi dan mendirikan kekaisaran Mughal. Di bawah Mughal, warisan Timuriah hidup kembali. Dalam istana, taman, masjid, Timur Leng dikenal sebagai penakluk paling brutal abad ke-16. Ia menghancurkan kota, menebar ketakutan, dan menumpahkan darah tanpa ragu. Tapi ia juga membangun kota, melindungi ilmu, dan menciptakan peradaban baru. Ia bukan raja biasa. Ia bukan ulama, bukan penyair. Tapi di bawah tangannya, para penyair diberi pena, para ulama diberi madrasah, dan para seniman diberi kuas. Ia bukan hanya bayangan Genghis Khan. Ia adalah fajar baru bagi Asia Tengah, yang terbit dengan darah dan tenggelam dalam cahaya keabadian. Timur telah pergi, tapi bangunan yang ia dirikan masih berdiri. Kisahnya masih diceritakan. Namanya masih menggetarkan. Ia berjalan pincang, tapi sejarah mengikutinya tanpa ragu. Dan kini, berabad-abad kemudian, dunia masih bertanya, apakah ia pahlawan ataukah monster? Jawabannya tersimpan di antara reruntuhan Samarkand, di antara puisi Persia dalam batu-batu berwarna biru, dan dalam bayang-bayang sejarah yang tak pernah hilang.